Selamat pagi Passion Seekers, welcome back to Passion Playground 2021 bersama saya Pamela selaku host di Industry Talk hari ini, Women and Politics, Equal Voice, Equal Passion. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat antusiasme Passion Seekers kalian dalam acara ini, dan kami harap dalam acara ini semuanya bisa menemukan passion menjadi versi terbaik dari diri kita dan ignite the fireworks within you. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang representasi dan peran wanita di dalam politik Indonesia. Sekarang semakin banyak perempuan yang berani menyuarakan aspirasinya dan mengambil bagian di dunia politik. Namun, masih dapat stigma bahwa partisipasi perempuan hanya untuk formalitas aja, untuk memenuhi tuntutan emansipasi gender maupun hyping women empowerment movement. Faktanya, banyak juga loh perempuan yang membuktikan kapabilitas mereka untuk berkontribusi di bidang politik Indonesia. Yuk kita kenalan dulu dengan speakers kita pada hari ini. Hari ini kita kedatangan pembicara yang keren banget yaitu Kak Kania Cita, seorang Head of Content di Geolife, dan Kak Dia Roro Esti, seorang anggota Komisi DPR 7 Republik Indonesia. Nah, buat teman-teman passion seekers yang penasaran banget dengan sepak terjangnya mereka, bisa banget untuk nanya di comment box di bawah. Nanti akan kita arahkan juga. Gitu. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Kak Roro dan Kak Kania. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai keterwakilan perempuan, setidaknya ada 30% dalam partai politik. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin kesetaraan gender, seharusnya kan 50-50 ya. Apakah angka ini tuh sebenarnya penting untuk kita perhatikan atau lebih baik kita fokus ke hal yang lain seperti kualitasnya? Bisa dijawab dulu Kak Roro? Bisa dijawab dulu Kak Kania? Um, ya, sebenarnya sih kalau goalnya adalah uh, maksudnya orangnya harus 50-50 itu sebenarnya agak aneh juga sih kalau buat aku ya. Karena kan ya orang sebenarnya harus punya pilihan dong untuk hidup dia. Kalau dia nggak mau jadi politisi misalnya kan, ya kita juga nggak bisa memaksakan bahwa proporsi perempuan dan laki-laki yang punya minat ke politik itu harus setara gitu, harus sama-sama harus 50-50 gitu jumlahnya misalnya. Jadi kalau bagian itunya sih aku termasuk yang nggak setuju untuk menjadikan itu sebagai goal gitu. Menurut aku adalah lebih ke arah bagaimana orang terlepas dari gendernya itu punya kesempatan yang setara. Jadi lebih ke arah kita melihat ada nggak sih misalnya budaya atau pemikiran masyarakat atau juga sistem ya kan atau aturan tertentu yang membuat gender tertentu itu nggak bisa masuk ke dalam politik misalnya. Nah itu aja sih yang di-address gitu ya supaya ya tadi siapapun itu warga negaranya terlepas dari latar belakang gendernya, dia punya kesempatan yang sama untuk berkompetisi ya kan untuk bisa memenangkan kekuasaan gitu di politik. Itu sih Oke. pandanganku. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin equality di dalam dunia politik itu it's not about the numbers, tapi lebih ke arah kesempatan mereka untuk mendapatkan peluang yang sama di bidang politik. Nah, mau tanya nih, kalau untuk Kak Roro yang memang duduk di kursi legislatif ya di DPR, sebenarnya stigma tentang perempuan dan kesempatan mereka di dunia politik itu apakah benar nggak sih Kak? Atau sebenarnya kesempatan itu juga terbuka sangat luas sekali bagi seorang wanita? Iya, jadi kalau dari saya, firstly thank you for having me. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan saya ingin menyapa juga di sini ada Mbak Cita ya, dan juga teman-teman dari Vuya. Mungkin kalau dari saya, memang betul tadi sudah disampaikan bahwa ada sebuah payung hukum yang mendukung dengan
mempertingkat partisipasi perempuan di baik itu di parlemen terkhusus ya, karena kita berbicara mengenai kalau kemarin waktu pileg dan ini semua diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan diharapkan bahwa keterwakilan perempuan itu minimal 30%. Namun memang kenyataannya saat ini, kalau saya boleh sharing ke teman-teman yang hadir, bahwa keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai 30% tersebut. Kita masih berada di kisaran 21,39%. Ada 123 anggota DPR RI perempuan di parlemen saat ini. Dan memang pada dasarnya dengan adanya payung hukum tersebut berharap agar para perempuan di negara Indonesia ini bisa lebih tergerak untuk ikut serta di dalam kontestasi politik dan meraih jabatan-jabatan strategis agar yang diharapkan adalah agar kedepannya kita bisa betul-betul memperjuangkan isu-isu perempuan gitu di parlemen. Jadi di satu sisi dengan adanya kuota tersebut kita berharap bahwa ada lebih banyak perempuan yang masuk gitu ya di dalam dunia ini yang bisa turut berjuang, tapi di sisi lain yang diharapkan juga adalah bahwa para perempuan yang ada di parlemen betul-betul memperjuangkan isu-isu perempuan gitu. Jadi bukan hanya terrefleksi dari segi nominalnya saja, jadi jumlah perempuannya ada berapa, tapi apakah mereka bisa betul-betul efektif dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan tentang pemberdayaan perempuan misalnya gitu ya, atau gender equality, atau bahkan undang-undang yang sedang diusung dan didorong di beberapa lintas komisi yang ada di parlemen itu apa sih kaitannya untuk perempuan gitu. Jadi how can we push women's rights dengan undang-undang yang saat ini kita sedang dorong di parlemen. Jadi gitu sih harapannya lebih banyak lagi perempuan ikut serta di dalamnya, dan memang tadi seperti yang sudah disampaikan, dan sorry saya tadi agak off ya karena salah pencet, tapi intinya saya setuju gitu bahwa kita semua itu mempunyai free will gitu untuk memilih kita mau kerja di bidang apa gitu. Namun dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan bahwa ini merupakan signal positif tersendiri gitu, bahwasanya memang dibutuhkan perempuan di dunia politik gitu kan, dan kita berharap bahwa para perempuan juga bisa memperjuangkan isu-isu yang berkaitan tentang perempuan. Oke, menarik sekali. So, jadi untuk teman-teman passion seekers yang lagi nonton, jadi kesempatan kita regardless of our gender itu sama untuk terjun di dunia politik. Nah, mau nanya nih untuk Kak Kania. Teman-teman di sini kan pasti interested tentang dunia politik ya. Menurut Kak Kania, selain jadi politikus atau legislator, apakah ada role lain yang bisa kita pursue? Dan kalau dari ceritanya Kak Kania sendiri, apa sih triggernya yang bisa membuat Kak Kania untuk terjun di posisinya sekarang? Oke. Ya sebenarnya kalau role dalam politik demokrasi, biasanya orang nyebutnya apa, pilar-pilar demokrasi gitu ya, mungkin kita bisa mengisi itu ya. Di luar dari pemerintah itu kan ada NGO, kemudian ada media gitu kan, kemudian misalnya ada interest group ya atau kelompok kepentingan, ormas, dan lain sebagainya lah, bentuk-bentuknya bisa macam-macam ya. Tapi intinya uh, organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang berperan untuk mendorong suatu kepentingan di dalam politik gitu kan. Nah, itu semua kan sebenarnya ya ranah politik gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebenarnya tadi Mbak Dia sempat ngomong bahwa salah satu spirit dari kuota perempuan dan adanya undang-undang yang memberikan ruang yang lebih besar untuk perempuan berpolitik adalah dibutuhkan perempuan di dalam politik untuk mewakili kepentingan perempuan. Nah, tapi di sininya aku mesti menyampaikan aku agak beda dikit gitu, perbedaan pandangan dikit ya. Dalam hal ini aku ngelihat gini, justru dalam politik itu kan yang harusnya sama itu kan sebenarnya kepentingannya. Jadi kita punya kepentingan apa sih gitu kan? Misalnya dalam hal kepentingan terhadap sumber daya terutama. Misalnya sumber daya air mau diapain gitu kan, atau sumber daya manusia mau digimanain gitu. Terus fasilitas umum mau
bikin kayak gimana desainnya atau ada apa aja dan lain sebagainya. Nah, selama kepentingan kita sama si pihak lain ini, sebenarnya terlepas dari gendernya, justru kita harusnya lebih dukung dia nih gitu daripada yang lain gitu kan. Nah, justru kalau aku pribadi ngelihatnya ya ada politisi laki-laki atau yang bukan perempuan gitu kan yang aku bisa sama kepentingannya, dan ada juga politisi perempuan yang aku sebagai perempuan nggak sekepentingan sama dia gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam arena politik, lagi-lagi kita bicara tentang pemetaan kepentingan gitu. Orang punya kepentingan apa sih? Nah, kita beraliansi dengan yang sekepentingan sama kita gitu. Nah, kepentingan di sini juga termasuk nilai-nilai gitu kan, ideologi gitu. Misalnya, oh aku termasuk yang mendukung negara lebih banyak misalnya menghormati kebebasan individu misalnya. Ya bisa jadi orang lain enggak gitu kan. Mereka nilai-nilainya lebih, oh enggak, saya maunya negara lebih mengatur misalnya. Nah, ini kan terlepas dari gendernya, ya kita bisa clash kepentingan gitu kan berarti. Nah, uh, Oke, kalau untuk Kak Roro, passion, bisa ceritakan sedikit nggak triggernya untuk akhirnya bisa terjun di dunia politik saat ini? Mungkin passionnya apa sebelumnya, sampai akhirnya memutuskan untuk, oke deh saya coba jadi legislator. Iya, jadi ini memang pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman gitu ya. Apa sih sebetulnya driving force di mana saya akhirnya ingin terjun di dunia politik? Jadi yang pertama, sebelum berkecimpung gitu ya di dunia politik ini, saya tuh memang mungkin bisa dibilang akademisi gitu karena dulu waktu kuliah di Inggris saya juga sudah mempunyai apa ya interest terkhusus yang berkaitan tentang environmental policy ya kan, terus bagaimana kita bisa mendorong agar negara-negara di seluruh dunia ini bisa betul-betul mengimplementasikan sustainable development dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh agar dapat merealisasikannya. Dan dulu waktu itu saya memang alhamdulillah mendapat beasiswa dari pemerintah, jadi Kementerian Keuangan melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Waktu itu batch 41, kalau sekarang udah ratusan. Tapi intinya waktu itu ketika saya kuliah di London, saya merasa terpanggil gitu ya untuk kembali ke Indonesia dan betul-betul mengimplementasikan apa yang saya pelajari ketika kuliah gitu. Dan saya merasa tergerak dalam hal itu, ingin berkontribusi, ingin mengabdikan diri, dan justru sebelum saya memutuskan untuk masuk di partai politik gitu ya, saya mendirikan dan adik saya kita mendirikan sebuah institusi namanya The Indonesian Energy and Environmental Institute. Mempunyai tujuan besar untuk bagaimana kita dapat merealisasikan masa depan yang berkelanjutan untuk Indonesia gitu ya. Dan saya bersyukur sekali karena ketika misalnya kita berbicara mengenai climate action gitu ya, bagaimana kita bisa memitigasi perubahan iklim, tentu perlu kerjasama yang sangat luar biasa. Jadi kita butuh top down approach, bagaimana kita menginfluence policy makers untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat terrealisasikan oleh masyarakat secara keseluruhan, kita semua gitu ya. Jadi sistematik, namun di sisi lain juga bottom up approach, bagaimana kita bekerja dengan masyarakat, dengan komunitas untuk bukan hanya mensosialisasikan tentang isu-isu yang berkaitan mengenai perubahan iklim misalnya ya, tetapi juga bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat untuk bertindak melakukan sesuatu real life actions gitu on the ground, yang akhirnya juga bisa mendorong para politisi yang sedang menjabat atau mereka-mereka yang mempunyai jabatan strategis untuk
menciptakan baik itu kebijakan di sebuah daerah atau hingga nasional secara nasional, ataupun bisa menggerakkan industri-industri di lokasi tersebut gitu. Jadi kita sempat keliling ke beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Tenggara, pernah keliling di Jawa juga tentunya. Jadi banyak sekali aksi-aksi yang kita lakukan. Namun dari situ saya justru lebih terpanggil gitu untuk memberanikan diri masuk di ranah politik, paling tidak untuk mencoba gitu ya, karena saya merasa untuk melakukan sebuah perubahan yang sifatnya lebih masif, kita memang harus memberanikan diri untuk berada di sebuah sistem gitu. Jadi harus berani karena dari situlah kita bisa menciptakan undang-undang, sebuah legislasi, payung hukum di skala nasional yang dapat diterapkan di seluruh Nusantara gitu. Jadi dari situlah saya tergerak gitu untuk ingin mencoba dan alhamdulillah kemarin saya terpilih gitu di wilayah di Dapil Gresik Lamongan, Jawa Timur 10 dan sekarang diberi amanah oleh fraksi Golkar untuk berada di Komisi 7. Jadi Komisi 7 ini membidangi energi, riset inovasi dan juga industri. Kita juga ada Green Economy Caucus ya kan, Caucus Ekonomi Hijau. Saya juga terlibat di Caucus Perempuan Parlemen dan juga di Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi banyak sekali hal yang saat ini saya lakukan within the system untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang saya rasa sangat amat dibutuhkan oleh bangsa gitu dan saya merasa juga bisa lebih mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari di kampus saya di waktu itu saya kuliah di Imperial College London. Jadi di situ belajar tentang bagaimana kita dapat merumuskan kebijakan, lalu kemudian bagaimana kita harus bekerja sama lintas sektoral karena kalau berbicara mengenai misalnya ya perubahan iklim it's such a broad concept and such a broad phenomenon di mana pada dasarnya kita memang harus bekerja sama gitu. Jadi policy maker harus bisa merangkul pemerintah misalnya the government, lalu kemudian bagaimana kita bisa influence industri dan komunitas sekitar gitu ya agar tujuannya itu bisa sama dan alhamdulillah sekarang kalau di Komisi 7 kita juga sedang mendorong RUU energi baru dan terbarukan. Maka dari situlah kenapa tadi saya sampaikan juga bahwa isu-isu perempuan itu bisa kita dorong melalui undang-undang yang saat ini kita perjuangkan di masing-masing komisi gitu. Jadi misalnya renewable energy, oke, bagaimana nanti ke depannya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk perempuan atau mungkin ada hal-hal lain yang efeknya terhadap perempuan yang perlu kita sosialisasikan dan perlu kita advokasikan gitu di dalam sistem ini. Jadi itu salah satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga menjawab. Ya, oke. Mohon maaf, Fashion Seekers tadi sempat ada kendala teknikal. Jadi kalau saya mau summary ini adalah sebenarnya setiap dari kita itu pasti punya triggernya masing-masing atau calling kita mau jadi apa dan impact seperti apa yang mau kita kasih kepada masyarakat. Tapi kalau misalnya kita memang pingin suatu impact yang lebih masif, ya salah satu caranya adalah dengan masuk ke suatu sistem politik di negara kita juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Kania. Zaman sekarang ini kan di tengah maraknya sosial media juga dan banyak sebenarnya masyarakat yang belum terlalu melek politik. Menurut Kak Kania, pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk bersuara politik di Indonesia itu seperti apa sih Kak? Apakah udah cukup untuk mengedukasi masyarakat? Ya, kalau buat aku ya edukasi ke politik sih udah jauh ya, edukasi politik tuh maksudnya udah tingkat tinggi gitu loh. Sementara kita tuh harusnya edukasi yang dasar dulu belum bener gitu. Jadi nggak semua orang dapat pendidikan dasar yang cukup untuk baca dengan benar, untuk bisa berlogika dengan benar. Jadi kalau aku sih ngeliatnya justru media sosial banyak orang berkutat dengan edukasi di topik-topik yang serius dan spesifik gitu kan. Padahal banyak orang di media sosial itu belum punya kapasitas untuk memproses informasi kayak gitu. Jadi makanya kita sering ngelihat pastinya ya komentar yang nggak nyambung gitu kan, etc. gitu. Jadi ya kalau aku sangat mendorong untuk orang edukasi justru basic thinking skills dulu gitu. Tadi Mbak Dia sempat cerita tentang misalnya isu lingkungan gitu, climate change. Ya pertama-tama orang mau ngomongin climate change harus ngerti cara kerja bumi dulu gitu kan. Kalau nggak ngerti kenapa itu menjadi isu dan
kenapa itu bisa terjadi karena faktor A, B, C gitu kan. Nah, itu kan sains dasar gitu. Kalau pemahaman sains dasarnya nggak ada, ya kita ngomongin climate change akhirnya cuma sebatas orang-orang teriak-teriak narasi yang sama gitu kan, pakai hashtag yang seragam gitu, tapi sebenarnya nggak ngerti apa yang di hashtagin itu, apa yang diperjuangkan. Nah, berarti aku sempat ngomong, nggak tahu sih tadi nyampe atau enggak ya, tentang kepentingan. Jadi kan politik itu kan intinya kita memperjuangkan kepentingan. Nah, kepentingan ini kan spesifik ya. Tadi Mbak Dia sempat bilang misalnya, memperjuangkan kebijakan tertentu gitu misalnya. Ya kita harus punya pemahaman dong terhadap apa yang mau dibuat ini gitu kan, apa kebijakannya dan apa masalah yang mau diselesaikan. Nah, ini semua udah terlalu kompleks kalau menurut aku gitu. Sementara kita tadi ya basic thinking skills-nya belum cukup gitu. Nah, jadi aku pengen sih lebih banyak, ya boleh tetap jalan ya yang mengedukasi politik dan lain sebagainya. Tapi juga aku pengen lebih banyak orang juga memberikan pemahaman dasar gitu. Kayak tadi pemahaman sains dasar, cara kerja bumi, ya kan, prinsip-prinsip fisika dasar yang membuat sesuatu bisa terjadi, prinsip-prinsip evolusi yang membuat perilaku manusia gini-gini gitu kan dan lain sebagainya. Nah ini harus ada dulu gitu. Nah jadi ini jalan juga gitu ya. Nah that's the way I see it. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang tertarik mungkin membuat konten edukasi, aku ngeliat di situ tuh masih bolong banget. Tapi aku juga sangat support tentunya pembuat konten lainnya yang melakukan edukasi politik ya. Misalnya maksudnya membuat konten-konten yang membahas isu politik dan misalnya ekonomi dan lain sebagainya yang juga penting kita pikirkan. Gitu sih dari aku. Oke, so sebenarnya celahnya di media sosial tuh masih banyak buat teman-teman yang interested di bidang politik tapi juga punya skills content creating, boleh banget untuk bantu nguatin basic foundationsnya sebelum kita ngomong politik yang terlalu berat kayak gitu. Nah, untuk Kak Kania, tantangannya Kak Kania selama ini apa sih waktu terjun di industri ini? Iya, itu tadi yang aku omongin barusan sih. Jadi jadi ketika aku membuat konten, ya apa ya, nggak jadi kontennya nggak tersampaikan baik gitu kan. Ya nggak bisa dicerna dengan baik juga gitu kan. Ya karena again, orangnya belum belum ada nih, pengetahuan dan thinking skills dasarnya untuk bisa memproses itu dengan enak, untuk kita bisa berdiskusi, berdebat, selevel gitu kan, kayak jadi kita sama-sama mengerti isunya, kita sama-sama mengomentari isunya dengan informed gitu kan, dengan pengetahuan yang cukup dan lain sebagainya. Yang ada selama ini selalu ada gap itu gitu, selalu ada ketimpangan itu. Misalnya ada aktivis yang mengkampanyekan sesuatu. Nah, terus masyarakat yang mendengar kampanye ini nggak bisa mengkritisi itu, nggak bisa merespons itu secara setara dengan si aktivis ini gitu misalnya. Jadi aktivis atau politisi atau siapapun itu yang membuat suatu isu, seringkali mereka lah yang menguasai arahnya isu ini kemana gitu. Karena orang-orang nggak bisa merespons itu dengan kritis, dengan inform yang tadi kan, kayak gitu. Nah jadi aku ngeliat masalahnya di situ dan sementara aku aman dengan kondisi seperti itu karena aku ngerasa jadi kayak apa ya? Jadi kayak semacam menggiring gitu kan, kayak menggiring masyarakat karena masyarakatnya belum punya kesadaran di dirinya sendiri gitu untuk bisa merespon semua isu ini secara independen, objektif, rasional, dan ilmiah gitu kan. Sehingga dia menjadi pemain juga di sana gitu, menjadi aktor juga, menjadi player juga gitu. Bukan hanya menjadi objek yang katanya apa tergiring isu, tergiring pandangan-pandangan orang gitu. Nah, buat aku sih tantangan paling besarnya makanya sekarang aku lebih bergeser ke arah yang lebih mendasar dulu gitu pembangunan pemahamannya gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak berkutat di kebijakan kecuali di momen-momen tertentu yang buat aku urgent. Nah ini sebenarnya terkait dengan kepentingan politik yang aku punya ya kan. Misalnya ada undang-undang yang aku nggak sepakat nih dengan nilai-nilai di dalamnya. Misalnya waktu itu RKUHP gitu. Ya udah aku bahas undang-undang itu gitu. Kayak gitu sih. Eh, apa ya tantangan dan isu yang ada. Oke,
Menarik sih, jadi tantangannya adalah lebih ke arah mengedukasi masyarakat biar masyarakat tuh juga bisa lebih aktif, nggak cuman tergiring aja ketika ada suatu social movement. Nah, aku yakin teman-teman passion seekers di sini juga penasaran a day in the life seorang legislator tuh seperti apa gitu. Nah, kalau untuk Kak Roro, gimana sih Kak a day in the life seorang legislator? Terus tantangan apa aja yang paling berat ketika berkecimpung langsung di dunia politik? Ya, pertanyaannya menarik ya. Tantangannya apa? Sebetulnya setiap hari, every day is such an adventure gitu. Kalau saya lihat, dan ini beberapa kali saya juga mendapat petuah-petuah dari para senior, para mentor saya, bahwa setiap hari, misalnya di parlemen, itu merupakan bagian dari sejarah gitu. Jadi, kita harus betul-betul maksimal dalam bekerja, dan kita harus ingat dengan orang-orang yang kita wakili, bahwasanya kehadiran kita betul-betul harus berguna untuk masyarakat, dan kita harus bisa semaksimal mungkin menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai daripada apa yang sedang dibahas di DPR gitu. Misalnya kalau di Komisi 7 kan itu seputaran isu-isu berkaitan tentang energi, misalnya listrik gitu, bagaimana kita dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia, dan berbagai macam isu lainnya, transisi energi gitu ya. Jadi I have to make sure bahwa ketika saya duduk di kursi DPR, saya tuh harus selalu ingat dengan siapa yang saya wakili, dan bagaimana saya bisa memperjuangkan isu-isu kemasyarakatan yang memang saat ini diharapkan kepada kami semua gitu. Dan a day in a life isinya rapat terus sih Mbak. Jadi kita kalau di Komisi 7 kita mitra kerjanya dengan Kementerian SDM, Energi Sumber Daya Mineral, lalu kemudian juga dengan baru-baru ini ya Kementerian Industri juga merupakan salah satu mitra kerja perindustrian, salah satu mitra kerja kita. Lalu kemudian beberapa BUMN, Pertamina, PLN gitu ya. Jadi ini semua merupakan bentuk daripada sistem pengawasan kita. Jadi kalau di DPR kan pengawasan, anggaran, dan legislasi. Jadi kita harus bisa bekerja sama, memonitor para mitra kerja kami agar bisa memastikan bahwa mereka betul-betul menjalankan tugas-tugasnya sesuai daripada bukan hanya tupoksi tapi target-target nasional yang sudah ada, yang terlindungi ataupun yang sudah disusun melalui legislasi atau sebuah kebijakan. Jadi buat teman-teman di sini sekalian edukasi politik bahwasanya kita semua mempunyai peran gitu ya. Banyak sekali yang selalu mengkritik DPR, kenapa kok hanya bicara saja gitu, kerja nyatanya mana gitu. Justru dengan kita berbicara, kita menyuarakan aspirasi masyarakat itu bagian daripada kinerja kita untuk masyarakat gitu. Jadi itu yang kadang-kadang terlupakan, bahwasanya sebetulnya statement-statement yang kita buat misalnya ya, atau hal-hal yang kita utarakan yang akhirnya mendorong pemerintah untuk melakukan sebuah perubahan, itulah bukti kerja nyata kita gitu. Jadi salah satu challenge mungkin ya di DPR saat ini adalah bahwa kita itu juga dihantam oleh criticism yang cukup masif gitu, karena kepuasan publik terhadap institusi, misalnya kita berbicara mengenai hal tersebut, DPR itu masih sangat rendah Mbak. Kita tuh I think di bawah 50% atau bahkan 50% sekian lah gitu, dibandingkan misalnya institusi seperti TNI yang berada di kisaran 80% ke atas gitu. Jadi memang kita harus menghadapi hal-hal seperti itu, di samping itu juga harus menjalankan tugas semaksimal mungkin. Makanya dengan peran sosial media ini penting banget ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan sosial media untuk mensosialisasikan apa yang kita kerjakan gitu. Maka kalau buat saya pribadi, Instagram I always use on a daily basis untuk menceritakan kepada publik sebetulnya. Jadi undang-undang apa yang sedang kita kerjakan, kita sedang merapat dengan siapa, tentang apa, agar masyarakat itu bisa merasa lebih terlibat di dalam diskusi-diskusi yang ada. Kadang juga membuka ruang untuk tanya jawab gitu ya, bagi mereka yang ingin mengkritik mungkin sebuah isu yang saat ini kita bahas, di mana kedepannya juga bisa saya sampaikan gitu ya kepada yang di mana kritik itu ditujukan gitu. Jadi memang dari sinilah kita harus bekerja sama. Dan tadi Mbak Kania yang menyatakan bahwasanya
memang edukasi dasar gitu ya, edukasi dasar itu memang sangat amat dibutuhkan dan sangat amat penting untuk dilakukan gitu, karena betul jangan sampai masyarakat itu hanya sifatnya itu tergiring saja gitu, mengikuti, ibaratnya kayak mengikuti ombak tanpa mengetahui permasalahan dasar yang ada. Jadi dari sinilah edukasi kepada publik pun sesuatu hal yang perlu kita lakukan secara gotong royong gitu. Misalnya kami ada tupoksinya sebagai politisi misalnya gitu ya. Lalu kemudian sebagai sebuah advocate in an issue itu juga mempunyai perannya masing-masing. Kita harus bisa menggunakan level of influence yang kita miliki untuk bisa semaksimal mungkin mengedukasikan publik. Mungkin itu tambahan sedikit saja mengenai apa yang tadi sudah disampaikan juga. Oke, jadi setiap job role itu pasti punya challenge-nya masing-masing. Kalau Kak Roro tadi lebih ke arah gimana caranya sih kita sebagai anggota DPR juga bisa meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPR gitu kan. Dan setiap orang punya level of influence-nya masing-masing. Kayak gitu. Mau nanya nih ke Kak Kania, karakter atau skill set apa sih Kak yang harus kita punya biar bisa bertahan di dunia di dunia politik? Eh, sebentar. Aduh. Sebenarnya sih kalau dari pengalaman aku ya pribadi, bukan cuma dalam politik sih, tapi dalam semua kerjaan yang aku kerjain, yang pasti itu selalu ada 2 model skill set ya. Jadi ada skill set fundamentals dan skill set specific skills gitu, jadi yang spesifiknya gitu kan. Nah, skill set fundamentals itu ya mencakup, kalau sekarang sih English masuk ya, jadi basic English, kemudian pemahaman bacaan ya atau reading comprehension dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kemudian quantitative reasoning, matematika dasar ya, basic mathematical skills, kemudian logika ya gitu. Skills yang mau apapun itu kerjaannya gitu kan kira-kira ya, karena ini adalah skill set untuk memproses informasi gitu. Nah, terus baru on top of that ada specific skills. Ya, ada skill set spesifik yang tergantung bidangnya gitu. Nah, kalau dalam politik tuh sebenarnya kalau aku sih nyimpulin sebenarnya kebutuhan skill set spesifiknya tuh yang paling penting satu adalah pemahaman akan manusia ya atau human understanding, atau orang kadang-kadang nyebutnya juga behavioral science gitu, ilmu perilaku. Nah, itu sih menurut aku skill set yang penting banget ya. Karena politik ya intinya gimana kita berinteraksi dengan manusia lain gitu kan, kemudian mencapai suatu kesejahteraan yang bisa diterima nih rame-rame gitu. Karena kan kita dalam satu negara atau dalam satu daerah gitu kan. Jadi kita butuh mencapai suatu kesepakatan gitu. Nah, jadi yang pertama tuh emang butuh tadi pemahaman tentang manusia. Ya sebenarnya adanya di antropologi lah ya, basic antropologi gitu. Kemudian yang kedua adalah jelas komunikasi ya, skill set komunikasi. Ini sebenarnya cuman konsekuensi aja dari yang pertama gitu. Paham manusia lain, nah habis itu yang kedua kita jadinya bisa berkomunikasi dengan tepat gitu kan. Jadi kita ketika kita mau menyampaikan sesuatu ke audiens tertentu, kita tahu nyampeinnya harus kayak gimana gitu. Bahasanya harus kayak gimana. Kemudian mungkin apa sih yang menjadi keresahan audiens ini gitu kan? Apa sih yang menjadi keresahan mungkin kalau Mbak Dia sebagai apa namanya MP ya, sebagai anggota parlemen ketika kampanye gitu, mungkin dia juga harus memetakan konstituennya gitu kan, masyarakat di suatu dapil itu butuh apa sih gitu kan, keresahannya apa sih, dan kemudian gimana beliau bisa mengkomunikasikan bahwa dia akan bisa nih memperjuangkan kepentingan-kepentingan ini gitu kan. Nah, jadi yang kedua adalah communication skills. Nah, kalau aku lihat sih kalau untuk di bidang politik kira-kira paling dua specific skills-nya. Jadi tadi fundamental skills-nya ada beberapa tadi, kemudian ditambah dua specific skills ini. Itu sih dari pengalamanku ya. Oke, jadi ada dua skill set. Yang pertama yang paling basic, apapun pekerjaan kita sangat butuh skill logika dasar itu, critical thinking-nya juga. Dan kalau misalkan di dunia politik adalah understanding people, jadi kita bisa communicate better dengan mereka. Nah, kalau untuk Karoro sendiri, dunia legislatif itu kan kayaknya kesannya kayak intimidating kayak gitu. Jadi sebenarnya skill set apa yang dibutuhin biar bisa survive dan thrive di dunia politik?
That's a good question. Tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Kania itu betul banget dan bahkan saya sekalian nyatet gitu bahwa memang ilmu komunikasi itu penting ya karena audience yang di mana kita hadapi on a daily basis kan beda-beda. Bahkan sekarang ya saya tuh I notice in myself bahwa saya tuh merasa saya hidup di 3 dunia gitu. Jadi dunia pertama di mana bagaimana saya dengan masyarakat yang saya wakili. Jadi kalau di dapil menggunakan bahasanya juga beda gitu ya, campuran bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Lalu kemudian kalau di Jakarta, di pusat gitu, cara berkomunikasinya juga berbeda dengan para mitra kerja. Dan yang ketiga adalah di dunia internasional. Jadi setiap kali mewakili negara Indonesia, bahasanya beda, approach-nya beda, caranya juga beda, menyampaikan pesan juga beda. So, I think in politics saya itu belajar untuk bisa lebih adaptif terhadap situasi yang saya hadapi gitu. Jadi it depends on who I'm communicating with gitu ya. Terus isunya tentang apa. Kita itu emang at least apa yang saya pelajari adalah harus menjadi orang yang gak adaptif aja gitu dengan situasi, dengan siapa yang kita berinteraksi gitu kan. Lalu kemudian cara-cara yang harus kita gunakan agar pesan tertentu itu bisa betul-betul sampai ke tujuan gitu. Lalu kemudian di samping itu menurut saya sebagai legislator muda juga ya. Jadi sebagai legislator muda itu saya selalu memposisikan diri di samping mempunyai hak untuk berbicara ya kan, untuk memperjuangkan isu-isu dan harus berani dalam melakukannya. Di sisi lain juga saya menggunakan kesempatan ini untuk belajar. Jadi saya rasa having an open mind is also very important agar kita bisa mengetahui bagaimana sih struktur di dalam sebuah sistem gitu kan. Lalu kemudian bagaimana sih caranya agar kita bisa betul-betul memperjuangkan hal-hal yang menurut kita penting gitu dengan cara apa saja. Nah, ini hal-hal yang saat ini saya pelajari juga dan selain itu yang tidak kalah penting adalah untuk mengetahui konten gitu. Karena kalau kita tidak mempunyai basis ya kan informasi maka apa yang kita komunikasikan tidak efektif gitu. Jadi setiap kali di rapat gitu ya, kita juga disertakan oleh beberapa materi dari para mitra kerja gitu ya. Dan dari situlah kesempatan untuk kita belajar dan langsung menanggapi di mana kita harus ingat bahwa tanggapan tersebut betul-betul mempengaruhi arah kebijakan ya kan, arah negara, hal-hal seperti itu. Jadi we have to come prepared di dalam rapat-rapat yang ada agar kita juga bisa maksimal dalam menyuarakan isu-isu yang menurut kita sangat penting dan relevan saat ini gitu, yang tentunya dirasakan oleh masyarakat. Jadi 3 hal itu sih Mbak. Oke, jadi selain communication skills juga, kita juga harus bisa tahu kontennya itu apa, jadi kita bisa menyampaikannya dengan baik juga ke masyarakat. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan di questions box. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Ini ditujukan untuk Kak Kania. Dari Rara, seorang mahasiswa. Halo Kak, apakah ada saran untuk yang mau mulai aktif bersuara? Misalnya, ketika sempat membahas tentang RUU PKS saat itu, beberapa orang malah memandang negatif kepada kami yang aktif bersuara untuk mendukung hal tersebut. Gimana ya Kak kira-kira caranya untuk menanggapi hal ini? Ya, sebenarnya ini nyambung ke yang barusan dia share ya tentang maksudnya pemahaman akan isu gitu. Ya itu penting. Jadi kita bersuara jangan bersuara nggak jelas kan gitu. Kita sendiri belum benar-benar paham akan isunya gitu loh. Ya orang juga malas dengerinnya gitu. Ngapain ini orang bersuara tapi kalau ditanya nggak bisa menjawab pertanyaannya dengan baik gitu kan. Ya misalnya orang ada yang nggak setuju gitu. Nah karena dia mempertanyakan suatu bagian dari apa yang dikampanyekan. Nah tapi yang kampanye ini nggak bisa menjawabnya gitu misalnya. Karena aku sendiri ngalamin beberapa kali gitu kan berinteraksi dengan teman-teman yang menggaungkan sahkan RUU PKS gitu. Aku tentunya mendukung semua upaya untuk menghapus adanya kekerasan seksual gitu kan. Tapi ada beberapa pasal dalam draft RUU PKS yang ada sekarang ya, yang aku nggak tahu apakah nanti mungkin akan direvisi lagi ya, tapi yang ada sekarang aku pribadi jujur nggak setuju gitu kan. Nah, ketika aku tanya ke pihak yang mendukung tentang pasal-pasal ini yang aku nggak setuju,
merekanya sendiri nggak tahu ada pasal itu, misalnya kayak gitu. Jadi kayak there are moments di mana orang bersuara, dia belum punya pemahaman. Nah, itu yang tadi dibilang sama Mbak Diah. Jadi, penting banget untuk pertama kita memastikan dulu bahwa, kitanya juga satu, ya punya kecerdasan ya dalam memahami isu itu dengan benar gitu kan. Dan yang kedua, kita punya, penguasaan terhadap kontennya gitu kan, isinya nih, sebelum kita bersuara gitu. Nah, teman-teman mahasiswa itu sering banget melakukan hal kayak gini menurut aku gitu ya, dari aku zaman aku sendiri masih mahasiswa ya. Aku saat mahasiswa itu, mungkin termasuk yang jarang banget nih, maksudnya bersuara-bersuara terkait dengan suatu, UU atau apa ya, karena it took time ya kan, butuh waktu untuk memahami ini gitu. Jadi waktu aku kuliah gitu misalnya tahun-tahun pertama, tahun kedua, ya aku belum punya pemahaman yang cukup untuk sok tahu gitu kan ngomongin itu dan malah jadi tambah kacau lagi narasi-narasinya. Nah, mungkin dari pihak DPR juga maksudnya teman-teman banyak yang tahu lah gitu kan kayak mahasiswa bikin artikel apa atau kritik apa tapi nggak nyambung dengan UU-nya maupun dengan isunya gitu loh. Nah, jadi bukan berarti kita mendiscourage ya kan anak-anak muda, teman-teman yang masih muda untuk bersuara. Bersuara nggak masalah, tapi please be responsible dong ya kan. Jadi at least kita harus educate ourselves dulu gitu kan. Kita harus mengedukasi diri kita sendiri dulu sebelum mengedukasi siapapun yang di luar kita gitu loh. Nah, jangan sampai karena kitanya nggak paham tadi ya, nggak belum paham isunya dengan benar, segala macam, suara-suara kita ini malah bikin jadi tambah nggak produktif diskursus. Jadi malah nggak jelas kemana-mana gitu kan, solusinya nggak ada gitu. Terus masalahnya juga ternyata nggak nyambung sama apa yang ada di dalam policy atau kebijakan gitu kan. Oke, so untuk Kak Rara, make sure sebelum kita menyuarakan aspirasi tertentu, harus tahu benar-benar core masalahnya apa, sehingga ketika kita menyampaikan pendapat, tahu solusi yang tepat juga apa. Nah, pertanyaan yang kedua, ini untuk Kak Roro dari Amira, seorang mahasiswa. Saya ingin bertanya untuk Kak Roro, bagaimana orang yang nggak punya latar belakang politik masuk ke dunia politik dan gimana caranya kita bisa mencari informasi lebih tentang bidang ini? Thank you. Ya, jadi kalau dari saya mungkin kita bisa proaktif saja in educating ourselves karena resource-nya sebetulnya banyak sekali. Justru dengan saat ini kita apa ya berada di situasi di mana harus menghadapi pandemi gitu ya dan di mana semuanya juga serba digital. Dari situlah banyak sekali informasi apa namanya diskusi-diskusi yang diadakan secara virtual di mana kita juga bisa ikut serta di dalamnya. Jadi itu merupakan satu langkah di mana kita bisa mengedukasikan diri kita sendiri. If it's one thing that I learned also adalah kita juga harus melakukan self study ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pasti ingat kalau kuliah gitu ada kalanya di mana kita juga harus belajar dengan independen terkait isu-isu yang saat itu ataupun saat ini sedang dibahas di dalam kelas gitu. Jadi independent learning is very important. Use the resources that is around you. Online resources terkhusus banyak sekali acara-acara yang for free juga gitu. Jadi kita harus betul-betul mencoba mencari apa acara-acara yang diselenggarakan yang membahas mengenai misalnya dunia politik. Di sisi lain menurut saya apa namanya dari situ kita juga bisa mengetahui gitu ya misalnya bagaimana itu sistem dibentuk lalu kemudian bagaimana isu-isu saat ini sedang diperjuangkan misalnya di sistem DPR gitu dan di sisi lain sekarang beberapa political parties partai-partai di Indonesia juga membuka ruang untuk para pemuda tapi bukan hanya pemuda sih sebetulnya lintas generasi untuk terlibat di dalam diskusi-diskusi yang ada, misalnya Golkar, ada Golkar Institute, ya, itu dia membuka, kita membuka ruang agar publik bisa ikut serta di dalam, ada namanya yang executive program,
ya for young professionals. Di sini bisa belajar mengenai tadi ya hal-hal penting gitu untuk diketahui. Yang pertama ilmu komunikasi, administrasi publik, lalu kemudian hingga sampai bagaimana kita bisa mempersiapkan bagaimana kita ke depannya dapat berkampanye gitu. Jadi hal-hal seperti itu diajarkan, dan ini menurut saya upaya tersendiri agar para pemuda ataupun para masyarakat luas bisa lebih mengetahui mengenai sistem yang ada di juga dunia berpolitikan. Yang terakhir, menurut saya kita juga bisa melihat kinerja politisi misalnya gitu. Jadi kinerja itu bisa kita pelajari melalui isu-isu yang mereka suarakan, ya kan? Bagaimana mereka berpendapat melalui misalnya online ya di artikel-artikel yang ada misalnya, ataupun di sosial media mereka gitu. Isu-isu apa saja sih sebetulnya yang diperjuangkan, dan bahkan bisa ikut serta dalam melihat gitu keseharian seorang politisi misalnya, if that's where you're interested in going. Sebetulnya itu seperti apa gitu. Jadi sebetulnya tadi sih Mbak ya, membuka transparansi itu yang saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melakukannya, agar masyarakat itu bisa sejatinya mengetahui secara full apa yang kita lakukan. Jadi that's my portion of my job, to educate, dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat gitu untuk banyak orang. Dan saya rasa kita semua di sini juga mempunyai peran untuk melakukan itu. Oke, jadi semua orang punya peran yang sama dalam dunia politik di Indonesia juga. Nah, untuk passion seekers, kita mau mengucapkan sorry, soalnya ini kan live event juga. Jadi kalau misalnya kayak ada kendala, technical error, mohon di consider juga. Ada pertanyaan berikutnya juga dari Andin untuk Kak Roro. Sosial media kan punya pengaruh yang besar banget terhadap pandangan dan daya tangkap masyarakat. Kalau Kak Kania lewat Geolive, dia bisa mengkritik dan juga diskusi dengan followersnya. Nah, apa sih strategi edukasi politik DPR dalam meningkatkan pemahaman masyarakat? Bisa dijelaskan secara singkat? Iya boleh. Jadi kalau di DPR yang saya ketahui ya ada Instagramnya, lalu kemudian juga ada edukasi parlemen yang melibatkan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi ataupun para siswa-siswi SMA, SMP untuk sebetulnya sebelum pandemi biasanya diajak gitu ke parlemen untuk mempelajari sistem yang ada di dalamnya gitu, untuk mempelajari di situ ada berapa komisi membahas tentang apa, bahkan kayak semacam model United Nations gitu loh Mbak. Jadi mereka mempunyai sebuah isu yang dapat diperdebatkan dan mereka dapat melakukannya di DPR. Tapi sekarang banyak sekali pendekatan via online yang saat ini dilakukan oleh DPR. Di samping itu yang seperti saya sampaikan juga bisa dipantengin itu para politisi sekarang yang sedang menjabat agar mengetahui apa sih yang dikerjakan gitu, apa yang dikerjakan dan apa yang disuarakan di parlemen. Oke, so kalau buat teman-teman yang ingin tahu update-nya tentang DPR ataupun politisi di Indonesia, it's as simple as following their social media juga sebenarnya gitu. Nah, ada last questions dari teman-teman yang lagi nonton live watch party Passion Playground 2021. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung nanya ke speakersnya gini. Halo, hai. Ini jadi yang mau nanya, boleh langsung nanya. Oke, halo pihak MNC, makasih banyak ya udah mau memberikan kesempatan pada kita dari live audience. Nah, di sini ada nih beberapa pertanyaan dari pihak live audience kepada Kak Ania dan juga Kak Roro. Seperti itu. Mungkin bisa langsung ditanyain aja buat April ya. Bisa on cam dan juga bisa off cam. Halo, selamat pagi. Semuanya, apa terdengar suara saya? Lagi. Dengar. Oke, jadi pertanyaan saya ada dua. Yang satu untuk Roro, yang satu lagi buat kreatif. Yang pertama itu berkaitan sama SDG, Sustainable Development Goals, di mana setiap negara berkembang itu pasti dekat sama goals 3 dan 4, yaitu people sama well-being also education.
Nah, untuk Indonesia sendiri, apakah ada fokus tersendiri untuk 17 goals tersebut agar Indonesia mendekati SDG tersebut? Itu dari saya untuk dijawab. Baik, terima kasih Aprilia untuk pertanyaannya. Sebelumnya kedengeran ya tadi pertanyaannya untuk Kedengeran agak sulit sih tentang karena SDG. Heeh. Oke, Iya. mungkin oke. Mau saya ulangin pertanyaannya? Nggak usah, nggak apa-apa. Atau mau ditampung dulu pertanyaannya, mungkin ada yang lain yang mau nanya? Atau langsung aja, Mbak? Langsung deh. Langsung dijawab aja nggak Oh, apa-apa. oke, Pak. Oke, kalau langsung dijawab berarti memang betul ada goal internasional ya, di mana diharapkan bahwa negara-negara di seluruh dunia dapat merealisasikannya dan kita kenal sebagai the Sustainable Development Goals dan targetnya dapat realisasikan pada tahun 2030. Negara Indonesia juga mempunyai komitmen tersendiri untuk dapat mencapainya. Saya rasa bahkan setiap komisi di parlemen mempunyai specialty-nya masing-masing dalam merealisasikan goals tersebut. Misalnya Komisi 7 kita dengan mendorong RUU energi baru dan terbarukan, which by the way itu juga melalui sebuah proses internal yang cukup sulit sebetulnya kemarin, tapi alhamdulillah dapat kita dorong karena sudah waktunya kita merealisasikan transisi energi dan itu kaitannya dengan SDG misalnya nomor 7, Affordable and Clean Energy, nomor 13, Climate Action, dan bahkan SDGs lainnya juga berkaitan tentang isu tersebut. Jadi setiap komisi itu mempunyai perannya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, negara Indonesia itu komit kok untuk merealisasikan secara keseluruhan. Jadi kita setiap kementerian, setiap komisi di DPR mempunyai porsinya masing-masing, tapi tidak lepas dari peran DPR dan government saja, pemerintah saja, tapi the youth ya kan, para pemuda, para aktivis, para akademisi, semuanya itu mempunyai peran gitu. Para industri, civil society organization, private public sector, everyone has a role to play untuk dapat merealisasikannya. Dan poin terakhir adalah hubungan bilateral antara negara Indonesia dan negara-negara tetangga gitu dalam bersinergi untuk bisa mencapai goal-goal tersebut, itu juga sedang kita dorong gitu ya. Makanya ada badan kerjasama antar parlemen, kita mengadvokasikan secara bersama gitu terhadap SDGs ini agar dapat terrealisasikan bersama. Jadi it's a commitment yang kita miliki saat ini. Oke, jadi itu komitmen bersama juga ya dalam mengatur dan merealisasikan SDG gitu. Ada pertanyaan terakhir, ini dari Nabila untuk Kak Kania, mahasiswa ilmu komunikasi di LSPR. Pertanyaan dari aku adalah, gimana anak muda sekarang yang berusia 20 tahun ke atas bisa memulai passion-nya di dunia politik dan melalui apa? Di luar privilege seperti tidak adanya network dan mereka juga sebenarnya pengen ikut ke sistem partai politik tapi nggak ada network. Jadi harus gimana ya Kak Kania? Iya, gini, sederhananya kan politik itu kan intinya adalah bagaimana sih kita bisa mewakili kepentingan banyak orang, ya kan, di dalam si arena politik ini, baik itu sebagai politisi gitu, kayak Mbak Diah gitu, sebagai anggota parlemen atau sebagai bagian dari pemerintahan atau sebagai aktivis atau sebagai bagian dari NGO dan lain sebagainya. Intinya sebenarnya sama, ya kan, bagaimana kita memperjuangkan kepentingan yang sama nih antara kita sama ternyata banyak orang lain gitu. Nah, jadi network yang paling penting sebetulnya paling mendasar bukan network dengan partai atau network dengan politisi lain, tapi network dengan masyarakat gitu loh. Nah, kalau misalnya nih kita selama ini main cuman sama geng kita aja nih di kampus gitu kan, nggak pernah nongkrong di RT RW misalnya, di kompleks atau di perumahan tempat kita tinggal misalnya, atau nggak pernah terlibat dalam kegiatan masyarakat apapun gitu kan. Terus tiba-tiba mikir mau berpolitik gitu. Ya sebenarnya ini nggak usah ngomongin network ke partai ya, tapi kitanya sendiri juga nggak punya jaringan terhadap masyarakat gitu, sosial di suatu basis masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya di kampus mungkin teman-teman bisa mulai dengan ya kegiatan kemasyarakatan kampus gitu kan, misalnya mungkin dengan berorganisasi di kampus sebagai mungkin ketua BEM atau bagian dari BEM dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya juga salah satu cara untuk membangun
dengan masyarakat gitu kan. Tapi masyarakat yang ada di kampus itu kan terbatas waktu berjejaringnya. Cuman sebatas ketika mereka di kampus gitu kan. Misalnya 4 tahun, ya udah habis itu udah habis kan. Nah, sedangkan ketika kita mau berpolitik itu kan jangka panjang. Jadi kita mesti ada nih next step-nya gitu. Misalnya, oh boleh jalurnya dari kampus dulu gitu kan menjadi politisi di kampus, sukses. Nah, habis itu harus diangkut ke network masyarakat yang lebih sustainable ya, yang emang bisa panjang nih. Misalnya langsung tap in ke daerah tertentu atau dapil tertentu gitu misalnya. Nah, terus berjejaring di sana gitu kan. Dengan membawa tadi pengalaman berorganisasi di kampus misalnya gitu. Ya, tapi yang penting harus ingat nih bahwa fokusnya adalah bagaimana kita punya jaringan ke masyarakat yang mau diwakili gitu kan, yang mau diperjuangkan nih kepentingannya gitu. Nah, baru nanti partai juga bakal melirik kok kalau misalnya kita udah punya basis massa misalnya 100.000 orang nih udah dukung kita nih pasti jadi caleg gitu kan. Ya gila lah parpol nggak nelpon anjir gitu kan. Nggak perlu kenalan sama orang parpol di awal kalau udah punya jaringan masyarakat yang gila banget gitu. Karena ujung-ujungnya parpun goalnya ya dapat jaringan masyarakat gitu. That's the goal karena kita di dalam demokrasi kan. Kita harus mewakili orang sebanyak mungkin nih, kepentingan orang sebanyak mungkin. Nah, jadi fokus ke sana aja kalau misalnya memang ya maksudnya dalam artian privilege apa misalnya orang tuanya bukan siapa-siapa atau misalnya nggak punya keluarga yang jadi apa itu menurut aku perlu menjadi hambatan ya. Maksudnya nggak perlu dianggap sebagai oh berarti udah nih gue nggak bakal bisa jadi politisi gitu. Menurutku sih jangan mikir gitu, karena justru ya intinya berpolitik itu kita punya dukungan dari masyarakat yang berkepentingan yang sama dengan kita gitu. Ya kayak misalnya sekarang di dunia mungkin orang-orang tahu misalnya Greta Thunberg gitu. Ya dia juga bukan siapa-siapa, maksudnya dia juga nggak punya orang tua yang mungkin politisi atau lulusan Harvard gitu kan yang banyak politisinya gitu. Ya tapi ternyata akhirnya suara dia bisa didengar. Oke, jawaban Dengar dari sama Kak Kania ini menghapus stigma di masyarakat kalau sebenarnya kalau mau terjun di dunia politik harus banget punya koneksi. Enggak, tapi yang paling benar adalah kita mencoba untuk melebarkan koneksi kita terhadap masyarakat yang tujuannya ingin kita raih gitu. So, terima kasih untuk Kak Kania dan Kak Roro yang udah mau datang hari ini. Mudah-mudahan para passion seekers di rumah merasa terinspirasi dari diskusi hari ini. Thank you so much untuk Kak Kania dan Kak Roro buat waktunya. Terus, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman untuk teman-teman passion seekers. Jangan lupa untuk ikutan Passion Challenge, Passionista Challenge with Dana Cita dengan total hadiah 1 juta rupiah. Lalu ada juga challenge hiburan tanpa batas challenge with Trans Studio dan memenangkan total hadiah 20 tiket gratis ke Trans Studio. Dan share your moment keseruan saat nonton Passion Playground karena kita akan memilih 3 most enthusiastic winners dan 5 random lucky winners. Dan jangan lupa untuk kirim bukti screenshotnya dan upload di feedback form yang kalian bisa temukan di button page halaman setiap sesi ini. Jangan lupa untuk ditukarkan untuk menjadi sertifikat maupun ultimate sertifikat. Sampai ketemu di Industry Talk Session berikutnya karena kita akan membahas finance di jam 2 nanti. Stay tune dan jangan lupa ignite the fireworks within you. Thank you.